Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pemirsa, halo selamat malam. Anda menyaksikan iNews Terkini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, sebuah mes karyawan di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran ini sebuah toko bangunan tepat di bawahnya nyaris terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Listrik patanono kabel. Sebuah mes karyawan di Jalan Beratang Binangun Gang 2 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan yang berada tepat di bawahnya nyaris terbakar. "14 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik dari kamar yang ada di lantai 2 toko bangunan. Mereka lihat ada konsleting api dari kabel merembet ke lantai 2, kena baju-baju, kena tumpukan kardus. Karena itu barang mudah terbakar, apinya besar, cepat merembet masuk ke toko bangunan dan membakar atap keseluruhan terbakar ya, 20x20 terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu. Karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia, ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rumah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews terkini. Anda akan kembali menyaksikan program iNews Sore bersama rekan saya, Gede Satria.